إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Sadaqallahul Azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat dan inayahnya kita bisa masih mendapatkan nikmat iman, Islam, sehat serta panjang umur, dan juga nikmat kekuatan sehingga kita masih terpanggil menjalankan perintah Allah dan bersimpuh di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat dan salam marilah kita tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya hingga kepada kita yang senantiasa berharap mendapatkan ridha dan syafaat pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib selalu berpesan kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada jamaah Jumat sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya iman dan takwa yang menjadi benteng keselamatan diri di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita mungkin tidak asing lagi dengan petikan ayat yang menyebutkan kalian adalah umat terbaik, yang diungkap dalam surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, kuntum khair ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Quran surah Ali Imran ayat 110. Dengan jelas ayat itu ditujukan kepada umat Rasulullah SAW. Bahkan ayat ini dikuatkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, wa ju'ilat ummati khairal umam, yang artinya umatku dijadikan sebagai umat terbaik. Hadis riwayat Ahmad. Pertanyaannya kemudian, menjadilah kita sebagai umat terbaik, lantas di manakah isi terbaik dan keistimewaannya? Jika melanjutkan ayat ini, maka kriteria umat terbaik selalu beriman kepada Allah adalah memiliki kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, alias memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan. Yang dilekatkan kepada umat Muhammad, andai umat terdahulu beriman serta amar ma'ruf nahi mungkar, niscaya mereka pun lebih baik dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir At-Tabari jilid 5 halaman 673 dijelaskan bahwa jika kita lepas dari ciri-ciri tersebut, label umat terbaik bisa saja lepas dari diri kita. Bahkan bukan mustahil bila kita jadi umat yang sebaliknya. Demikian kita berkaca kepada ayat ini dan sebagai tafsirnya. Meski demikian kita tak perlu kecil hati. Meski demikian kita tak perlu kecil hati, tetaplah berusaha mempertahankan keimanan, menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di samping itu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan kepada kita sejumlah keistimewaan yang hanya diberikan kepada umatnya. Antara lain sebagai yang diungkap hadis berikut ini yang berbunyi, "U'tiyat ummati thalathan lam tu'ta illa al-anbiya." Yang artinya umatku telah diberi 3 perkara yang tidak diberikan kecuali kepada para nabi saja. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lanjutan hadis ini menyebutkan bahwa keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah yang pertama, perintah Allah untuk berdoa sekaligus jaminan dikabulkannya. Ud'uni astajib lakum, yang artinya berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagi kalian. Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Berbeda dengan umat terdahulu yang diperintah berdoa dan dijamin pengabulannya hanyalah nabinya saja. Kedua, pertanyaan Allah bahwa zatnya tidak menjadikan suatu kesempitan dalam agama. Dahulu pertanyaan itu hanya ditujukan kepada para nabinya, sedangkan sekarang ditujukan kepada umat Rasulullah SAW secara umum. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Artinya dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Yang ketiga, pertanyaan Allah yang menyatakan bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan umat pilihan sekaligus saksi bagi manusia yang lain. Sementara dulu Allah hanya menjadikan saksi dari kalangan nabinya saja. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Yang keempat, kalimat istijraj. Yang keempat, kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika datang musibah, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Umatku diberi sesuatu yang belum pernah diberikan kepada yang lain. Nabi Daud alaihissalam pun hanya mengucap ya asafi, menyesal sekali ketika mendapat musibah. Sementara umatku diberi perintah untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keutamaannya pun sangat besar. Siapa saja yang mengucapkan istirja, maka Allah akan menambal musibahnya, memperbaiki kehidupan akhiratnya, dan memberi pengganti yang lebih baik dan diridhoinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kelima, perintah bersolawat. Hal ini seperti yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Abu Talhah usai kedatangan malaikat Jibril dalam hadis yang artinya, baru saja Jibril beranjak dari sisiku, ia mengabariku tentang keutamaan umatku. Disampaikan, hai Muhammad, siapa saja yang bersalawat kepadamu, maka Allah akan mencatat untuknya 10 kebaikan, menghapus 10 keburukan, dan mengangkat 10 derajat. Hadis riwayat Ibnu Ja'ad. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, keistimewaan berikutnya diungkap dalam hadis Ramadan yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah yang berbunyi, u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan la yu'tahunna nabiyyu qabli. Artinya, umatku diberi 5 perkara pada bulan suci Ramadan yang belum diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib jilid 2 halaman 56 menjelaskan bahwa 5 keistimewaan dimaksud menurut lanjutan hadis tersebut adalah: yang pertama, dipandang dan diperhatikan Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat. Sementara siapa saja yang dipandang oleh Allah maka akan selamat dari siksa neraka selama-lamanya. Yang kedua, bau mulut mereka dianggap lebih wangi di sisi Allah ketimbang minyak kasturi. Dan yang ketiga, dimintakan ampunan oleh para malaikat. Yang keempat, didandani surga dan dipersiapkan sebagai balasan mereka. Dan yang kelima, janji ampunan Allah di malam terakhir Ramadan. Hadirin sekalian,
Itulah sejumlah keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Semoga kita diberi kekuatan untuk mempertahankan dan menyandang predikat umat terbaik di sisi Allah, dan di akhirat kelak kita meraih balasan surga indah darinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا